Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Siang. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Tadi siang yang sudah sholat zuhur, siapa aja yang sudah sholat zuhur? Sudah sholat semua ya? Pak. Sudah, Pak. Nah, hari ini kegiatannya selain belajar, ada membantu orang tua di rumah, misalnya mencuci piring atau menyapu rumah. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Wah, rajin semua ya. Alhamdulillah, rajin semua. Nah, selamat datang di pelajaran administrasi sistem jaringan. Jadi, boleh dimatikan dulu mic-nya? Boleh. Ya, silakan dimatikan mic-nya dulu. Nanti Bapak mau menyampaikan kegiatan pembelajarannya. Nah, sebelumnya, selamat datang di pelajaran administrasi sistem jaringan, yang mana kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13 tentang materi nanti teknologi VBS nanti materinya. Nah, sebelumnya jangan lupa nanti di era pandemi ini nanti kalian jangan lupa tetap mengingat 3M itu ya, menjaga jarak, memakai masker, dan apalagi satu, mencuci tangan ya. Ya, jangan lupa itu semua. Oke, mari kita masuk ke materi. Saya presentasikan dulu materinya. Kelihatan presentasi Bapak? Mohon konfirmasinya, satu orang atau boleh lebih? Sudah, Pak. Sudah ya? Udah. Oke, terima kasih. Nah, materi kali ini tentang konsep teknologi VBS. Jadi, VBS itu seperti ini. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep bagaimana membangun sebuah web hosting kemarin dengan Agenti ya, membangun web hosting, kemudian membagikan layanan dan ruang penyimpanan harddisknya serta beberapa service server kepada pengguna lain. Nah, itu yang materi yang sebelum kita pelajari. Nah, berikutnya materi hari ini kita mempelajari materi tentang model hosting baru di mana pengguna dapat membandingkan secara dedicated, diatur dan di manajemen secara mandiri mulai dari instalasi sampai konfigurasi lanjutannya. Meski kita tidak memiliki rack server, jadi dengan VPS ini kita tidak memiliki rack server yang banyak secara fisik, tetapi kita itu menyewa server secara virtual, maka yang disebut dengan VPS tadi seperti itu. Jadi, nah VPS itu artinya itu virtual private server. Oke. Selanjutnya, nah apa sih manfaat kalian mempelajari itu semua? Jadi manfaat kalian mempelajari teknologi VPS ini nanti secara pengetahuan kalian akan mengetahui atau bagaimana konsep serta cara kerja VPS, virtual private server, kemudian bagaimana perkembangan teknologi virtualisasi dan software untuk membangun VPS itu sendiri. Nah, sebelumnya kita mengenal tentang hosting gitu kan. Nah, fokus pertemuan ini kita membahas tentang VPS itu sendiri. Nah, itu secara pengetahuan. Secara keterampilan kalian akan mengetahui bagaimana membangun server dari awal gitu kan dengan menggunakan Proxmox yang sudah di-download sebelumnya. Nah, bagaimana kalian menentukan hardware yang akan digunakannya. Nah, ini tugas kalian nanti secara keterampilan menentukan, hardware-nya apa saja yang akan digunakan. Kemudian,
kalian akan melakukan instalasi serta konfigurasi VPS di virtual machine. Nanti simulasinya melakukan di virtual machine. Nah, dengan materi ini diharapkan nanti kalian tidak canggung ya. Nanti jadi kalian itu tidak canggung bekerja sebagai penyedia layanan hosting atau sebagai DevOps namanya. Nah, DevOps itu sendiri kalian mungkin sudah mengenalnya. DevOps itu apa? Nah, atau kan nanti kalian akan membangun usaha sewa hosting. Nah, ini yang memang belum ada di daerah kita secara khusus. Ini peluang usaha kita secara khusus untuk melakukan sewa hosting seperti itu. Nah, DevOps ini sendiri, jadi ceritanya itu ini motivasi sih untuk kalian. Jadi DevOps ini pekerjaan yang mana setelah kalian mempelajari suatu server, mempelajari aplikasi, mempelajari bagaimana aplikasi itu bergerak, bagaimana nanti aplikasi itu di development, kemudian dari sisi servernya seperti apa. Nah, jadi DevOps ini tugasnya itu jadi misalnya di sini kalian nanti ada yang menjadi software development. Nah, dari sisi kalian membangun misalnya kalian membangun sistem berbasis web seperti itu. Nah, sistem yang berbasis web yang kalian bangun ini nanti akan dimasukkan ke dalam server tentunya kan. Nah, ini pekerjaan siapa? Pekerjaannya itu namanya DevOps. Jadi dia yang akan bekerja di dalam bagaimana si server ini akan memunculkan aplikasi yang telah dibangun, apalagi aplikasi-aplikasinya yang berbasis web. Bagaimana dengan mobil? Ya, dengan mobile. Nah, tentu saja ini memang tugas seorang DevOps. Jadi memang tidak hanya sekedar menjadi seorang teknisi nanti kalian, kemudian tidak sekedar menjadi seorang ahli jaringan, tetapi nanti kalian jadi seorang administrasi server. Nanti tingkatan berikutnya kalian akan menjadi seorang dev operasional. Jadi server itu tentunya yang seperti kalian pelajari di kelas 11, di kelas 10 seperti itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya, kegiatan apa yang akan kalian lakukan hari ini? Kegiatan yang dilakukan hari ini yaitu kalian membaca materi ya, membaca materi tentang teknologi VPS, nanti ada di LMS kita. Kemudian kalian menambah wawasan dengan melihat media pembelajarannya, kemudian mendownload LKPD, nanti kalian isi LKPD-nya, kemudian ada menyusun jadwal, nanti menyusun jadwal ini kalian masukkan di LKPD, ini berkaitan dengan jadwal proyek yang akan kita kerjakan. Kemudian kalian melakukan diskusi proyeknya, kemudian mengerjakan praktikum, mengisi LKPD-nya tentunya ya, kemudian mengumpulkan LKPD yang telah diisi, sudah disusun, kemudian terakhirnya kalian akan mengumpulkan lembar kerjanya. Kemudian kalian mengerjakan evaluasi nanti menggunakan Google Formulir. Kemudian kalian melakukan refleksi nanti, kemudian melakukan kesimpulan menggunakan mind map nanti. Satu, apakah kalian mengenal teknologi virtual private server? Ada yang ingin menjawab? Silakan di kolom chat dulu. Oke, Rizky silakan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2, silakan. Nomor 1, Pak. Oh iya, sorry, nomor 1. Silakan. Teknologi virtual private server menurut saya adalah sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server visual. Oke, ya tepat sekali Rizky jawabannya. Oke, Rizky sudah. Kita ke pertanyaan nomor 2. Rani, boleh open mic dulu, Rani? Ya, Pak. Oke, saya pin ya. Saya pin, saya resume. Siap, Rani? Ya, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana membangun server virtualisasi secara virtual? Oke, silakan. Ada yang pengen menjawab pertanyaannya? Ada yang ingin menjawab? Oke, Rani, silakan Rani. Menggunakan program dan menginstal di virtual machine, Pak. Menggunakan apa tadi?
Proxmox VE dan menginstal di VM. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan lagi. Jadi tugas kita, saya resume ya. Oke ya, saya play lagi nih. Saya presentasikan seluruh layar lagi. Oke, lanjut. Nah, jadi baiklah, kegiatan kali ini kita lakukan secara individu menggunakan server Proxmox VE. Nanti seperti yang dijawab oleh Rani tadi, bagaimana kita membangun server virtualisasi menggunakan Proxmox VE. Nanti menggunakan virtual machine. Nah, kegiatan kalian ikuti dan kami petunjuk dengan petunjuk berikut. Jadi pertama kalian mengatur server seperti ini, skema jaringannya seperti ini. Kemudian kalian menentukan konfigurasi untuk Proxmox-nya nanti menggunakan VirtualBox atau virtual machine. Nanti untuk IP address-nya contohnya seperti ini. Nah, boleh nanti saya harap nanti kalian menentukan sendiri IP address-nya karena kan ini berjalan secara simulasi. Jadi kalian tentukan sendiri IP address-nya, hostname-nya kalian tentukan sendiri, nama hostnya boleh VPS boleh atau pengen nama kalian sendiri boleh, ini bebas. Untuk DNS-nya boleh menggunakan yang Google, boleh DNS sesuai dengan yang ada yang kalian ketahui. Kemudian untuk persiapan virtual machine, saya harap kalian nanti menamakan virtual machine-nya ini sesuai dengan nama yang kalian ingin bangun. Misalnya kalian ingin membangun VPS, misalnya contoh VPS Rani kayak gitu, boleh seperti itu. Kemudian untuk harddisknya kalian sesuaikan dengan kebutuhan atau hardware kalian sendiri. Untuk RAM-nya juga kalian tentukan dengan kebutuhan hardware kalian sendiri. Kemudian jumlah prosesornya ya minimal 1 core lah kayak gitu untuk uji coba. Baiklah, seperti itu bentuknya. Baik, terima kasih atas perhatiannya.